Teriakan memanggil ayah dari seorang bocah perempuan itu benar-benar menyentuh kalbu. Ekspresi bahagia si bocah di pinggir rel yang menunggu ayahnya melintas lantaran bekerja sebagai masinis kereta menahbiskan jika cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Lihat saja bagaimana ekspresi bahagia bocah cantik mungil ini ketika menunjukkan rasa bahagianya setelah sukses menyapa ayahnya dan mendapat balasan simbol cinta Sarangeo. Terharu banget ya melihat anak kecil. Tadi aku lihat pakai baju pink, terus juga dia nunggu ayahnya yang seorang masinis. Rasanya jadi terenyuh banget hatinya. Apalagi kayak kita mungkin nunggu keluarga datang ke rumah, mungkin rasanya kayak sedih juga, bercampur haru juga. Tapi yang pastinya sih mungkin untuk anak-anak semuanya bersyukur ya kalau ada keluarga atau orang tua di rumah yang datang. Nggak perlu sampai nungguin gitu orang tuanya naik kereta ya kan, terus juga dia di pinggir jalan gitu. Jadi aku sih pribadi terharu banget sih ngeliatnya. Cukup membuat kita jadi ikutan terharu antara sedih juga ya, sedih, senang juga karena melihat kesusitan atau keromantisan seorang anak dengan ayahnya. Dan saya percaya memang seorang ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Karena saya lihat, saya kan punya anak perempuan juga 2 ya, jadi mereka lebih dekat sama dedinya dan benar itu kayak udah love banget gitu sama dedi ketimbang saya. Jadi memang cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Dan saya juga mengalaminya karena saya juga sangat mengidolakan ayah saya ketika saya masih kecil, bahkan sampai detik ini saya masih mengidolakan sosok seorang ayah. Dan saya bersyukur saya masih punya ayah yang sehat, yang saya jadikan cinta pertama saya sejak saya kecil. Jadi ketika melihat video ini membuat saya balik lagi, flashback ketika saya masih kecil juga saya mengidolakan ayah saya. Saya selalu merindukan ayah saya ketika pulang dari tugasnya gitu, karena ayah saya kan guru. Jadi selalu menantikan kepulangannya ketika dia pulang ke rumah pas selesai bertugas. Cinta orang tua memang sepanjang masa. Tak ada kebahagiaan bagi seorang anak bisa melepas rindu dengan ayah bunda, pun sebaliknya, tak ada rasa bahagia yang begitu menggetarkan kecuali bisa melihat anak-anaknya bisa tersenyum. Kisah romantis antara ayah seorang masinis dan putrinya si bocah kecil mungil ini pun sontak memantik rasa haru warganet. Ya menurutku kayak gitu ya, malah kadang sifatnya juga mirip-mirip ayahnya gitu. Anak perempuan juga jadi cinta pertama seorang ayah, menurutku sih iya ya. Ya ampun, ini momennya sweet banget sih, nungguin papanya lewat, terus papanya juga sweet banget, dada-dada gitu dari dalam. Lucu sih, ya mungkin nggak semua anak tuh bisa merasakan kehadiran ayahnya yang terus-terusan ada. Sang ayah juga mungkin sedih ya jarang-jarang ketemu anaknya, apalagi anaknya perempuan selucu itu gitu. Ya pokoknya buat kalian semua yang masih berkeluarga lengkap dan masih bisa sering ketemu sama orang tua, sama anak, dijaga baik-baik, tetap harmonis dan bahagia selalu. Saat keharuan mewarnai pertemuan selintas di pinggir rel kereta antara putri kecil dan ayahnya, di tempat berbeda, awan duka tengah menyelimuti penulis sekaligus penyanyi Dewi Lestari atau Di Lestari. Sang ayah, Kolonel Infantri Purnawirawan Yohan Simangunsong 1 Februari 2024 lalu, tutup usia di sebuah rumah sakit setelah menjalani operasi syaraf kejepit di bagian kakinya. Dan kemarin jenazah ayahnya akhirnya dikebumikan di tanah kelahirannya, Sumatera Utara. Beberapa postingan duka tampak dari laman media sosial milik Di Lestari, begitu juga postingan yang menyentuh setelah kepergian sang ayah.
Sebelum tutup usia, mendiang Ayahdi memang sempat mengeluhkan sakit di bagian kaki hingga akhirnya memutuskan untuk operasi syaraf lantaran ingin bisa mandiri berjalan. Tapi sayang, setelah operasi sukses, Ayahdi juga didiagnosa menderita infeksi di bagian paru. Mendiang akhirnya tutup usia bersama selaksa duka yang masih membekas di hati Di dan keluarga. Sementara Di Lestari tengah digelayuti awan duka, pesinetron Bella Sophie juga tengah berduka setelah kepulangan ibundanya yang tinggal di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Karena terpisah jarak, Bella tidak bisa langsung terbang ke Maluku. Karena itu, ia pun terpaksa mengikuti prosesi pemakaman ibundanya melalui sambungan video WhatsApp. Dan tangan. Coba. Nah, dipeluk ya, dah. Turun dulu, angkat ininya. Astagfirullahaladzim. Saya Duduk sini. Iya, duduk dulu. Bisa ngundangin mama dulu. Kemarin itu kita lagi ada kegiatan pemasangan kubah masjid di satu daerah kepulauan di Pulau Buru. Itu kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam naik speed dari kecamatan kabupaten, dari kota kabupaten yang ke kecamatan namanya Batabuang, dan di situ signalnya sama sekali nggak ada seperti itu. Dan sebelum kami berangkat memang kami udah memberitahu bahwa akan ada putus signal sekitar 1-2 hari setelah kegiatan pemasangan kubah itu. Kami bawakan permatanya. Setelah pemasangan permata kubah itu siangnya, terus ya itu sudah malamnya kami baru dapat berita, tepatnya pada jam jam 2:30 pagi. Mama meninggal jam 10. Jam 2:30 subuh dikabarin bahwa mama sudah pulang ya jam 10. Terus kita langsung buru-buru. Iya. Terus kita langsung buru-buru subuh-subuh itu juga langsung kita naik speed pulang ke rumah sini. Sampai subuh, sampai jam 5:30 pagi baru bisa tiba, ada signal lagi di kabupaten. Jadi niatnya kita ngejar pagi-pagi subuh-subuh itu niatnya pagi-pagi itu mau pengen ada pesawat pagi dari sini, jadi bisa ngejar mama sebelum mama mungkin dikuburkan. Tapi sayangnya untuk 2 hari ke depan itu sama sekali nggak ada pesawat, dan baru ada pesawat nanti hari Selasa, dan kemungkinan nanti hari Selasa saya akan pulang. Bella mengaku tak kuasa menahan tangis lantaran tak bisa langsung pulang ke rumah. Selain belum mendapatkan pesawat, Bella juga mengaku tengah berada di pedalaman. Jikapun sempat, Bella baru akan berangkat menuju kediaman ibundanya pada Selasa nanti. Bener-bener kehilangan banget, Bun. Bener-bener kehilangan banget, rasanya tuh berat banget. Aku baru ngerasa seumur hidup ini badan aku sampai sekarang rasanya kayak nggak gimana ya, kayak nggak ada tulang gitu, gimana lemas gitu. Benar-benar kehilangan banget pastinya. Makanya nanti hari Selasa aku mau pulang. Rencananya kita mau bikin malam 3 di rumah. Terus aku pengen bawa Opung ke sini, takutnya Opung sakit. Tadi waktu mau tutup kain kafan, Opung udah mau jatuh. Bella juga tidak bisa hadir karena Bella sedang dalam kegiatan kerja dia sama suami. Jadi kemarin dia tidak dapat kabar, dia sedang di pelosok dalam, ya kita bilang lah di perkampungan. Aku belum tahu balik lagi
Selasa, ada pesawat nih Pak, Selasa. Ya, dari keterangan ayah Bella Sophie, almarhumah tutup usia lantaran mengalami keletihan. Ayah Bella Sophie terkejut almarhumah meninggal dunia secara mendadak dengan wajah telingkup ke lantai. Bagi ayah Bella, kepergian istrinya tak ada sama sekali tanda-tanda atau firasat. Apalagi ibunda Bella diketahui tidak punya riwayat penyakit yang serius. Pun sholat nggak takbir di tempat itu macam seolah dia bangkit dari tidur tuh ada nangis sakit gitu. Itu saya tapi nggak saya batalkan sholat saya setelah ziarah sedikit lagi. Saya salam ke kiri, saya lihatnya sudah di depan pintu sudah terhubung. Mukanya tuh sudah ngadep ke lantai. Masalah terbilang mama panggil anak saya si Jana. Saya tekan nggak juga, saya balikkan, saya lihat mukanya sudah pucat. Nah itulah. Jadi mungkin itulah memang Allah sayang sama dia. Umroh memang banyak kejadian ya, kejadian unik, kejadian lucu gitu. Nanti pas mama hilang, papa nangis. Pas papa hilang, mama nangis. Itu sih yang paling ingat ya sayangnya. Bagaimanapun kehilangan ibu tercinta tanpa ada di sisinya jelas begitu menyayat batin. Lantas kapan pertemuan terakhir Bella dan sang bunda? Apa saja permintaan dan pesan terakhir almarhumah pada Bella? Sayang jawab Pak, sayang. Ya, itu yang terakhir yang paling indah. Itu yang terakhir yang paling indah. Ketika Bella masih punya waktu panjang dengan mama dan mengikuti permintaan mama pada waktu mama ikut umroh bersama-sama. Itu yang terakhir yang paling indah. Jadi awalnya itu harusnya mama kan nggak ikut. Awalnya mama nggak ikut, tapi biar supaya kan jaga Dayana ganti-gantian. Ini mama nggak ikut, tahun depan ikutnya gitu. Ternyata opung bilang jangan deh, jangan dipisah-pisah kami. Oh ya udah, akhirnya ya udah kita berdua aja ajakin. Jadi akhirnya berdua, alhamdulillah ya. Maksudnya itu salah satu kenangan juga, dan memang 2 hari lalu ya pas mau berangkat ke sini 3 hari lalu mama ada WA ke Bella. Dia bilang Mama itu sudah seperti dengan ibu kandung saya. Dia sangat mencintai saya, tidak ada perbedaan antara saya dengan Bella. Bahkan banyak hal saya lebih dekat dengan Mama. Saya lebih terbuka. Kadang-kadang dengan ibu kandung saya jarang terbuka. Tapi kalau dengan Mama itu saya bisa terbuka, bisa cerita. Dan kami sangat merasa kehilangan karena Mama itu sosok yang sangat akrab. Suka membuat suasana itu sama opung itu kalau ada itu membuat kita ceria, bisa bebas. Kita bisa sebagai orang tua, sebagai teman. Beliau juga bisa sebagai satu sosok yang mendamaikan kami, kan seperti itu ya. Dan satu hal bagi saya, Mama itu sosok di mana memberi contoh pada saya bahwa beginilah cara hidup sepasang suami istri ya. Beliau dengan opung itu sangat romantis, dengan keadaan yang sederhana tapi hidupnya sangat romantis. Mereka bisa bahagia ketika cuma makan soto. Mereka bisa bahagia ketika mereka hanya punya tempat usaha kecil. Itu kan apa ya? Belajar untuk itu, belajar menghargai hidup ini. Saya berharap kita berdoa bersama untuk lihatlah cuaca pun bersegi. Dia baik ini, istri saya ini baik benar. Dengar orang susah dia cepat bantu. Iya benar.